Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dengan NIM 2003-21153. Adapun saya ingin membahas tentang pabrik kelapa sawit. Pengembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit yang telah berdiri beberapa provinsi di Indonesia. Proses pengolahan yang dilakukan pada pabrik kelapa sawit atau PKS merupakan proses kontinu di mana hasil suatu proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan terjadi perubahan kualitas hasil proses di mana untuk mendapatkan hasil proses ini diperlukan pengolahan yang baik untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan keinginan perusahaan. Oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit membutuhkan pimpinan usaha perkebunan yang berkompeten, berkarakter dalam perkembangan agribisnis perkebunan di Indonesia. Institusi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prosesnya melalui penerapan metode pendidikan dan kurikulum yang aplikatif dan tidak saja berorientasi kepada teori dan konsep, tetapi harus menjadikan pengetahuan dan keterampilan tersebut dimanfaatkan secara nyata. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agribisnis Perkebunan atau STIPAP Medan adalah pendidikan tinggi profesional diploma setara S1 yang didirikan bertujuan untuk menghasilkan pemimpin perkebunan yang mampu membangun industri perkebunan di Indonesia. Jadi berdasarkan latar belakang di atas, kami melakukan praktek kerja lapang di pabrik pengolahan sawit PT Sofit Indonesia Matapau dengan harapan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang dunia perkebunan khususnya di bidang pengolahan bahan baku sawit dalam membekali diri untuk memasuki dunia kerja. Pengolahan bahan baku sawit dalam membekali diri untuk memasuki dunia kerja setelah mahasiswa menyelesaikan program pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agribisnis Perkebunan atau STIPAP. Pada awal lahirnya PT Sofit Indonesia bernama PT Sofit Medan SA atau Societan Financiering des Campus Medan Societan Anonim atau perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Sofit Medan yang mempunyai hak konsesi dan di bawah naungan pemerintahan Hindia sampai Belanda. Tahun 1926 didirikan pabrik pengolahan kelapa sawit di perkebunan Matapau dan pembangunan pabrik selesai pada tahun 1927. Pada tahun 1942, perusahaan ini diambil alih secara paksa oleh pemerintahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, perusahaan ini dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Dari tahun 1947 sampai tahun 1965, perusahaan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia yang mengadakan nasionalisasi perusahaan ini berubah menjadi suatu perusahaan swasta nasional yang sahkan pada tahun 1930 berdasarkan akte notaris William Leo No. 45 tanggal 7 Desember 1930 yang berkedudukan di Medan dan mengolah perkebunan di daerah Sumatera Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Timur. Perkembangan selanjutnya berdasarkan penetapan Presiden nomor
6 tahun 1965, Keputusan Kabinet Dekporat Nomor AD 58 109.065 No SK 100 atau MEPREK atau 1965 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang dikelola PT Sofin diletakkan di bawah penguasaan pemerintahan. Kemudian pada tahun 1966 diadakan searah terima hak milik perusahaan kepada pemerintah Indonesia atas dasar penjualan perkebunan dan harta Sofin SA. Dan pada tahun 1968, tepatnya tanggal 29 April 1968, dicapai kesepakatan antara pemerintah RI dengan pemilik saham Sofin SA, diperkuatkan dengan surat keputusan Presiden RI nomor B68 atau Pres atau 6 pada tanggal 1968 tanggal 17 1968 yang berisikan joint enterprise atau packingan antara pemerintah RI dengan pengusahaan Belgia dengan komposisi permodalan 40%. Pemerintah Republik Indonesia dan 60% pengusahaan Belgia dan pada sejak tahun 2001 perbandingan saham berubah menjadi 90% dibanding 10% yang dikeluarkan keputusan Presiden Ibu Megawati karena privatisasi saham. Perusahaan Belgia kemudian memberi nama PT Sofin Indonesia atau Sofinnod yang didirikan melalui akte notaris Jeffries Bahri di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1968 nomor 23 dan akte perubahan nomor 64 tanggal 12 Mei 1968 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 3 diumumkan dalam tambahan berita negara RI nomor 68 atau 69 pada tanggal 31 Oktober 1969 sesuai akte tanggal 3 Mei 2002 nomor 5. Pernyataan keputusan para pemegang saham PT Sofinnod yang diterbitkan oleh notaris Nyonya R. Arif Soekarjo SH. Pemerintah RI telah melepaskan 30% sahamnya kepada Sofin SH sehingga saham pemerintah RI saat ini hanya 10% saja PT Sofin Indonesia. Berdasarkan akte pendiriannya berkedudukan di Medan, Jalan KL Yos Sudarso, nomor 1006, PO Box 1254 Medan. Sampai 2001 bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Hasil produksi perkebunan PT Sofinnod baik kelapa sawit maupun karet diolah di pabrik sendiri yang dimiliki yang berjumlah 14 pabrik, yaitu 9 pabrik kelapa sawit atau POM atau Plant Oil Mill yang mengolah tanda buah segar ataupun TBS menjadi CPO crude ataupun crude palm oil. Satu pabrik refinery atau FRI atau Fractionation and Refining Factory yang mengolah SCPO menjadi RBD palm oil. Satu pabrik minyak inti sawit yang mengolah inti sawit atau palm kernel menjadi minyak inti sawit atau kernel atau CPKO. Ketiga, pabrik Humber serta CPO dan turunnya disimpan sementara atau storage sebelum diekspor di teknik instalasi Belawan. Di samping itu, PT Sofinnod juga merupakan salah satu produser kecambah ataupun pembibitan bibit kelapa sawit. Produksi kecambah atau bibit kelapa sawit dilakukan di Pusat Selisih Bangun Bandar. Dan produksi Ombi Humber serta CPO dan turunnya disimpan sementara ataupun storage sebelum dikirim ke tangki instalasi Belawan dan diekspor ke negara tujuannya. Letak geografis perusahaan. PT Sofinnod Kebun Matapawu terletak di Desa Matapawu, Kecamatan Teluk Mekudu, Kabupaten serta Bedagai, Provinsi Sumatera Utara,
berada pada ketinggian 20 mdpl dan berjarak 53 km dari kota ibu kota Provinsi Medan dengan tata letak sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan Serampa, sebelah selatan berbatasan dengan PTPN 3 Tanah Raja, sebelah barat berbatasan dengan Serta Berdagai, sebelah utara berbatasan dengan pantai timur Pulau Sumatera. Adapun struktur organisasi PT Sofindo Kebun Matapau. PT Sofindo Matapau dikepalai oleh seorang pengurus atau ADM yang bertanggung jawab kepada grup manajer dan direksi. Pimpinan tertinggi kebun berada di tangan seseorang pengurus atau manajer, dibantu oleh seseorang kepala tata usaha atau KTU. Pimpinan tertinggi di pabrik di tangan seseorang tekniker 1 dan membawahi 2 orang tekniker 2. Seorang kepala gudang, seorang kepala gudang, seorang kepala klinik, seorang kepala laboratorium, dan beberapa mandor serta krani. Kepala laboratorium sejak bulan Juni 2010 berada di bawah naungan pengurus atau manajer. Tugas dan tanggung jawab masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi di PT Sofindo Kebun Matapau adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengurus atau ADM, yang mana pengurus diangkat langsung oleh direksi dan merupakan pimpinan tertinggi di PT Sofindo Kebun Matapau. Pengurus mempunyai kekuasaan dan bertanggung jawab di dalam maupun di luar perusahaan dan memegang wewenang dalam memutuskan setiap kebijaksanaannya. Adapun yang kedua, adanya asisten divisi atau afdelin dari afdelin 1, 2, dan 3. Pemimpin tertinggi pada divisi dan bertanggung jawab kepada pengurus dalam kegiatan pelaksanaan kerja sehari-hari dibantu oleh mandor. Yang ketiga, adanya tekniker 1, bertanggung jawab atas segala proses pengolahan dan kegiatan yang terjadi di pabrik dan merupakan pimpinan tertinggi di bagian pabrik dengan dibantu oleh Tiniker 2. Adapun yang keempat, Tiniker 2 bertugas mengawasi kegiatan yang terjadi di pabrik seperti di bagian listrik, transportasi, pengolahan, sampai pengangkutan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi setiap harinya. Yang kelima, kepala tata usaha atau KTU. Kepala tata usaha membawahi bagian pembukuan, keuangan, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraannya administrasi pembukuan untuk mendukung kelancaran pengoperasian pabrik. PKS Matapau mempunyai tenaga kerja atau karyawan sebanyak 233 orang. Satu, stasiun penerimaan bahan baku. 311 pos satpam. Satpam adalah satuan pengaman dalam sebuah pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Mobil pengangkutan TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan SPB atau surat pengiriman barang. Lalu di pos satpam dilakukan pencatatan nomor polisi atau BK, nama supir, nomor SPB, kebun asal, jumlah nektar, jam tiba dan jam keluar, lokasi pabrik sebagai peninggalan data
bagi Sapan bila mana ada kesalahan dan kesilapan di belakang hari. Posapan jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, taraf dan neto dari TBS dan yang keluar dari pabrik bruto. Bruto ialah berat barang dengan truk. Taraf berat truk kosong. Neto berat bersih barang. Dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama, dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Yang kedua, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat pertimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil pertimbangan dan supir harus turun. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik juga menimbang, ketika truk keluar pabrik juga menimbang. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat, hat dan lokwat cam yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat miring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Proses penerimaan buah setelah proses penimbangan TBS kemudian dibongkar di lantai apron atau peron untuk dilakukan sortasi. Lalu buah didorong dengan loader menuju ke surface boot elevator. Lama apron atau peron berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjaminkan kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out ataupun VIVO. Proses pemeriksaan kualitas ataupun sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima di PT Sofino Mata PAUD dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsi dari strutaris sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kemantangan buah sesuai dengan standar kemantangan buah, membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan mengendalikan buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan kurang lebih 7 kg buah mentah, tanda kosong buah busuk dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai taraf. Kriteria matang panen sangat menentukan dalam penyampaian rendemen minyak dan rendemen inti. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afterling pemasok dan membuat material balaching atau analisa tanda untuk setiap tahun tanam dan setiap afterling kebun. Adapun adanya elevator full fresh batch ataupun FFB. Elevator fresh batch ataupun FFB berguna untuk mengangkat TBS dari atas apron atau peron
ke bencana rebusan atau sterilizer. Jumlah elevator terpanjang yang digunakan pada pabrik PT Sofino Matapalo pada 3 unit. 1 unit elevator Front Fresh Banci atau EFB melayani pengisian 3 bencana rebusan sterilizer. Stadium perebusan. Sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bencana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TPS dengan uap ataupun steam. Setup yang digugakan adalah saturane step dengan tekanan 1,5 sampai 2,0 kg atau cm dan dengan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari blok boiler. Bencana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak. Adapun tujuan dari proses perebusan sterilizer yaitu yang pertama untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandanya. Yang kedua, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Yang ketiga, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima, untuk melunakkan daging buah persiapan proses pengempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. Yang keenam, untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Untuk yang ketujuh, untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus atau choking fruit batch ataupun CFB. Choking fruit batch atau ketersediaan buah terebus yang menjadikan kapasitas stadium rebusan atau ton per jam yang dapat mempengaruhi kapasitas stadium berikut. Rumus untuk perhitungan CFB yang dimana jumlah rebusan yang digunakan ataupun keterangan dari S kapasitas satu rebusan atau per ton. Waktu memasukkan, merebus dan mengeluarkannya per menit. Dalam perebusan dikenal 3 sistem, yaitu pada sistem pertama dikenal sebagai single pair, yang kedua double pair dan triple pair. Yang biasanya digunakan adalah sistem 3 puncak karena paling sempurna. Tujuan perebusan 3 puncak adalah yang pertama pada tahap 1 pembuahan udara dan penguapan air dari tanda buah ataupun air kondensat. Yang kedua yang dilakukan pada tahap 2 pembuahan udara dan penguapan air dari tanda buah. Yang dilakukan pada tahap 3 pemantangan dan pelunaan daging dan membuat kejutaan terhadap biji agar terjadi kekomplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam tanda buah semakin padat atau sulit. Untuk mencapai kematangan perebusan brondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup, pembuahan air kondensat dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis karena air udara merupakan pengantar panas yang buruk.
Pada puncak ketiga, perembusan dilaksanakan selama 45 menit, tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75-80 menit, sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110-120 menit. Tahapan-tahapan yang digunakan yang biasanya dilakukan dalam sterilisasi triplet PA. Yang pertama, adanya kerat inlet stamen dibuka, kondensan ditutup sampai mencapai tekanan 2 kg atau cm. Yang kedua, kerat inlet sistem ditutup dan keran kondensan hingga tekanan mencapai 0 kg. Yang ketiga, keran inlet stem dibuka hingga tekanan 2 kg dan keran kondensat ditutup di keran inlet stem ditutup dan keran kondensat hingga mencapai tekanan 0 kg. Keran inlet stem dibuka hingga mencapai tekanan 2 kg. Kondensat ditutup. Adapun adanya tekanan 2 kg dipertahankan selama 45 menit. Keran isotep ditutup, keran isotep dibuka. Adanya boot convert adalah alat untuk mengantarkan TBS dari bencana rebusan ataupun sterilizer menunjukkan proses pempimpilan ataupun stripper. Penggunaan bus convert harus kontinu sesuai dengan kapasitas pabrik sehingga proses selanjutnya dan tidak mengganggu proses. Stadium penebangan berfungsi untuk memisahkan brodolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar stripper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu, kemudian janjangan tersebut jauh karena gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang-ulang di dalam alat penembang stripper yang berputar dengan kecepatan 23. Brodolan yang terpisah akan keluar melalui kisi-kisi stripper yang jarak 50 mm dan akan masuk ke konveyor under threshold. Brodolan akan menuju ke fluid elevator untuk diolah. Dalam pengoperasian alat penembangan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, sewaktu diputar tandang buah dalam alat penembangan harus mencapai ketinggian maksimal sebelum jatuh. Yang kedua, penganturan buah yang masuk ke dalam alat penembangan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Hal-hal yang menyebabkan hasil penembangan kurang sempurna. Yang pertama, penganturan kecepatan dari upat TBR. Yang kedua, kemiringan sudut pengarah dan speaker. Yang ketiga, kebersihan kisi-kisi efektivitas threshold dapat dilihat dari USF, yaitu berondolan yang sudah lepas dari spek tetapi tidak mau keluar dari tandang, maksimal 0,3%. Oil laser pada jaringan kosong maksimal 3%. Conveyor under stripper ini terletak tepat berada di bawah drum stripper, berfungsi sebagai penampu brodolan rebus yang telah terpipil oleh drum stripper. Ini juga berfungsi sebagai alat transportasi brodolan rebus menuju bottom cross conveyor. Bottom cross conveyor tepat berada di ujung conveyor under stripper, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under threshold untuk membawa brodolan
rebus dari konvektor terus menuju flexator. Adapun adanya FVT Bushover tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tanda kosong dapat digunakan sebagai masker di kebun. Adanya spesifik empty boner clover. Kapasitas 15 ton, 2 SS 2008. Derajat kemiringannya dengan derajat 450. Adanya Pruitt less elevator, yaitu yang mana brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom coast conveyor selanjutnya akan menuju Pruitt less elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Alat ini bergerak vertikal dan dilengkapi dengan buket penampung sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa. Adanya digester, yang mana digester mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang penggaduk, yang mana proses pengadukannya berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bejana sambil dipanaskan dengan stigma. Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji serta meniriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses dalam pengempaan jumlah parang pengadu. Dalam satu buah digester terdiri dari 5 pasang pengadu yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Jadi total parang adalah 6 pasang. Adapun yang dimana letaknya parang-parang ini dibuat persilangan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya, yang mana agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Adapun adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester adalah sebagai berikut. Yang pertama, volume buah dalam digester. Kedua, temperatur atau stack up. Yang ketiga, kematangan buah yang sudah direbus. Adapun adanya fungsi digester tersebut, yang pertama, melumatkan daging buah. Kedua, memisahkan daging buah dengan biji. Ketiga, mempermudahkan prosesnya dipres. Adapun adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pisau pengaduk digester jika pendek dan tipis segera diganti. Yang kedua, adanya digester minimal berisi 3/4 ATW ataupun 75% dari volume digester agar pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Ini dilakukan agar pisau yang atas berfungsi dengan baik. Yang ketiga adanya temperatur dijaga pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius untuk memperpindahkan proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan mengindikasikan step ataupun dengan menggunakan step jangket. Yang keempat, kematangan buah yang sudah direbus. Yang kelima, kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. Yang keenam, kondisi plug, siku penahan pada dinding digester. Waktu pengadukan. Yang ketujuh, adanya waktu pengadukan 15-20 menit. Pengempaan. Serve press berfungsi untuk
memeras minyak dari mesokrap dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hidrolit kol dengan besar tekanan 40 sampai 50 ampere oleh tekanan sfer yang ditahan oleh kon daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang Sackher. Minyak dipisahkan dari serabut dan biji dengan bantuan air. Delusi dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Ditambahkan dengan komposisi minyak air NOR 40 dibanding 40. 20 penambahan air delusi biasanya 15% sampai 20% TBS. Tekanan pada pres harus dijaga agar tidak terjadi lausi minyak pada ampas pres. Apabila tekanan pada pres berkurang, maka minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat lausi minyak pada seret tinggi. Kalau tekanan pada pres tinggi, maka akan membuat biji menjadi pecah dan inti pecah sehingga lokset pada biji meningkat. Minyak kasar yang diperoleh dialirkan ke stadium klarifikasi, sedangkan ampas pres diteruskan ke cake breaker convector. Operasional sears press menyesuaikan digester. Stasiun klarifikasi. Stang berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari pres dialirkan dengan oil. Gurtem menunjukkan steam tank. Temperatur pada steam tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke steam tank 1 akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke steam tank 2 dan pasir akan mengendapkan ke bawah untuk di blockdown. Blockdown dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke fibros separator. Vibrati amko berfungsi untuk menyaring massa penataan berupa ampas yang terkait minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibrating amko ada 3, yaitu single deck, double deck, dan triple deck. Saat ini PT Sofino Matapawo menggunakan vibrating amko jenis single deck. Ukuran mesi yang digunakan adalah ukuran mesi 20. Serabut hasil pemisahan pada vibrating amko akan dikembalikan lagi ke bottom conveyor untuk diproses kembali. Getaran vibrati amko dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan vibroseparator harus dilakukan secara rutin agar pendataan yang terbuang dari hasil penyaringan vibro tidak menumpuk. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanasan stem coil dan sistem injection. Suhu crude oil tank sebaiknya 95 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak. Slowed down secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah dan berat jenis yang rendah akan berada pada bagian tengah tangki. Dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada pada bagian atas.
continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah. Karena minyak sulit mengental dan menyatu dengan stanggen. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada Stockdale underflow maksimal 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengenapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel Stockdale. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4. Kotoran dan partikel subdik akan mengendap. Karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis, kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank. Dan sedangkan minyak pada oil tank yang mana di nomor 4 akan dipompakan ke oil tank. Nomor 3 juga akan diendapkan dan dimasakkan selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi mengurangi kadar air. Selama sirkulasi, suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi, minyak akan dipompakan ke blower oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blondong akan dialirkan ke monotank. Untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Oil transfer pipe. Minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan sebelum ditransfer menuju stock tank atau langsung menuju dark tank, di mana pada saat proses pemompaan terjadi pendinginan minyak. Untuk menurunkan suhu minyak, sebelumnya disimpan di tangki timbun ataupun shock rocket tank, stock tank ataupun tangki timbun berfungsi sebagai untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Dry tank atau tangki transfers fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Surge tank berfungsi sebagai tempat penambung surge sementara sebelum diolahnya di detektor. Adapun adanya juga ballast tank yang mana berfungsi sebagai tempat penampungan. Sebagai tempat penampungan sementara, surge sebelum diolah decanter. Ballast tank juga berfungsi untuk penyimpangan laju antara fluida. Surge adalah masuk menjadi umpama decanter agar kontes dan kontinu. Decanter
Sudah fase yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimumnya sebesar 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan frasi minyak, frasi cair, dan frasi padat. Adapun adanya juga Sowill conveyor, Sowill dan Sowill hopper berfungsi untuk sebagai alat pemindahan solid hasil pemisahan dari decanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer. Adapun adanya water parcel tank, yang dimana tangki sebagai tempat penampungan water pas hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung mining. Sugar separator akan diumpamakan untuk umpang sugar separator. Sugar separator adalah alat untuk menguntit minyak yang masih mengandung di dalam water parcel dengan cara kontrivasi dengan diputar 400-2000 rpm, di mana minyak, air, dan nose dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros, dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam proses, akan masuk ke dalam poros. Kapasitas sugar separator ditentukan oleh ukuran, yang mana ukurannya digunakan 1.45, 1.6,1.8 dan 2.0 mm. Monotel minyak hasil pemisahan decanter switch separator dan hasil pengundipan dari fat fill berlangsung mengalir ke mono. Minyak yang ditumpuk oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran sludge yang masih terikut dalam minyak, yang kemudian akan dibuang ke pipe menuju fat fill. Decanter tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun pres. Decanter tank juga menampung blondong dari continuous tank. Soak tank dan water plant tank dan lumpur dari sugar separator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutipnya kembali dan dialirkan ke continuous tank, dan sementara sisanya dialirkan ke fat bed water test tank. Hot water yang mana water parcel tank yang mana parcel tank ataupun fat bed.
ataupun fakbit berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decatangeteng dan aliran dari parit stadium. Klarifikasi: fakbit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat. Sekat gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran minyak yang tertutupi akan dipompakan ke destap tank. Adanya stadium pengolahan. Cap breaker ampas keempat dari stadium press akan langsung jatuh ke cap break conveyor untuk dibawa ke DP receptor. Cap breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nur ke DP receptor setara memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudahkan di dalam pemisahan antara fiber dan nur. Mungkin cukup sekian video saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.